Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah kurikulum dan pembelajaran, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai materi inovasi kurikulum dan pembelajaran. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Epi Padilla, NIM 48. Kemudian ada teman saya Hasanah, NIM 49, dan ada Hairia, NIM 68. Inovasi kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama, inovasi. Inovasi dapat diartikan sebagai sesuatu yang baru dalam situasi sosial tertentu yang digunakan untuk menjawab atau memecahkan suatu permasalahan. Dilihat dari bentuk atau wujudnya, sesuatu yang baru, yaitu dapat berupa ide, gagasan, benda, atau mungkin tindakan. Merujuk pada penjelasan di atas, maka inovasi kurikulum dan pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu ide, gagasan, atau tindakan-tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru untuk memecahkan masalah pendidikan. Hamalik 1993 menjelaskan bahwa adanya inovasi adalah untuk yang pertama, menjawab permasalahan relevansi seperti program muatan lokal dalam kurikulum. Yang kedua, menjawab tantangan pemerataan pendidikan. Yang ketiga, menanggulangi permasalahan kurang memadainya mutu lulusan. Yang keempat, menjawab permasalahan efisiensi pendidikan. Masalah pendidikan sebagai sumber inovasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, masalah relevansi pendidikan. Yang kedua, masalah kualitas pendidikan. Yang ketiga, masalah efektivitas dan efisiensi. Yang keempat, masalah daya tampung yang terbatas. Nah, dari keempat tersebut, saya pribadi akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan ini dapat dilihat dari 3 sisi. Yang pertama, relevansi pendidikan dengan lingkungan hidup siswa. Artinya, apa yang diberikan di sekolah harus sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat tempat siswa tinggal. Selama ini, kurikulum kita dianggap kurang menyentuh kebutuhan dan keasaan atau kondisi lingkungan siswa. Oleh karena itu, penerapan kurikulum muatan lokal merupakan sesuatu inovasi dalam bidang pendidikan untuk memecahkan masalah tersebut. Melalui kurikulum muatan lokal diharapkan apa yang diberikan di sekolah akan menjadi relevan dengan kebutuhan dan tuntutan lingkungan hidup siswa. Kedua, relevansi pendidikan dengan tuntutan kehidupan siswa, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Relevansi ini mengandung pengertian bahwa isi kurikulum harus mampu menjawab kebutuhan siswa pada masa yang akan datang. Pendidikan bukan hanya berfungsi untuk mengawetkan kebudayaan masa lalu, akan tetapi juga untuk mempersiapkan siswa agar kelak dapat hidup menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu, apa yang diberikan di sekolah harus teruji bahwa semua itu memiliki nilai guna untuk kehidupan siswa di masa yang akan datang. Ketiga, relevansi pendidikan dengan tuntutan dunia kerja. Relevansi ini mengandung pengertian bahwa sekolah memiliki tanggung jawab dalam mempersiapkan anak didik yang memiliki keterampilan dan kemampuan sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Untuk menjawab masalah ini, inovasi pendidikan telah banyak dilakukan. Misalnya, penerapan sistem ganda untuk sekolah-sekolah kejuruan. Melalui sistem ini, siswa tidak hanya dibekali dengan teori-teori, akan tetapi dalam kurun waktu tertentu, mereka diharuskan melakukan magang di berbagai tempat, seperti pusat-pusat industri yang akan menyerap mereka sebagai tenaga kerja. Dengan sistem ini diharapkan manakala mereka lulus kelak, mereka sudah paham apa yang harus dikerjakan. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai masalah kualitas pendidikan. Selain masalah relevansi, maka rendahnya kualitas pendidikan juga dianggap sebagai suatu masalah yang dihadapi dunia pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan ini dapat dilihat dari 2 sisi. Pertama, dari segi proses, dan yang kedua, dari segi hasil. Dari sisi proses adalah adanya anggapan bahwa selama ini proses pendidikan yang dibangun oleh guru dianggap cenderung terbatas pada penguasaan materi pelajaran atau bertumpu pada pengembangan aspek kognitif tingkat rendah yang tidak mampu mengembangkan kreativitas berpikir. Proses pendidikan atau proses belajar mengajar dianggap cenderung menempatkan siswa sebagai objek yang harus diisi dengan berbagai informasi dan bahan-bahan hafalan. Dari sisi hasil yaitu rendahnya kualitas pendidikan dapat dilihat dari tidak meratanya setiap sekolah dalam mencapai rata-rata nilai ujian nasional. Ada sekolah yang mendapatkan
rata-rata nilai UN yang tinggi, namun di lain pihak banyak sekolah yang mencapai UN jauh di bawah standar. Beberapa usaha yang dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut diantaranya dengan meningkatkan kualitas guru dan perbaikan kurikulum, serta menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan dianggap memadai. Peningkatan kualitas atau mutu guru diantaranya dengan meningkatkan latar belakang akademis mereka melalui pemberian kesempatan untuk mengikuti program-program pendidikan mereka serta memberikan penataran dan pelatihan-pelatihan untuk guru SD, SMP, dan SMA. Misalkan mereka diharuskan berlatar belakang akademisi S1. Yang ketiga yang akan kita bahas yaitu mengenai masalah efektivitas dan efisiensi. Efektivitas yaitu berhubungan dengan tingkat keberhasilan pelaksanaan pembelajaran yang didesain oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Baik tujuan dalam skala yang sempit seperti tujuan pembelajaran khusus maupun tujuan dalam skala yang lebih luas seperti tujuan kurikuler, tujuan institusional, dan bahkan tujuan nasional. Efisiensi yaitu berhubungan dengan jumlah biaya, waktu, dan tenaga yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, sesuatu program pembelajaran dikatakan memiliki tingkat efisiensi yang tinggi manakala dengan jumlah biaya yang minimal dapat menghasilkan atau dapat mencapai tujuan yang maksimal. Yang terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai masalah daya tampung yang terbatas. Masalah lain yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah terbatasnya daya tampung sekolah, khususnya pada tingkat SLTP. Masalah ini muncul setelah keberhasilan penyelenggaraan SD Infres yang mengakibatkan meledaknya lulusan sekolah dasar, sehingga menuntut pemerintah untuk menyediakan fasilitas agar dapat menampung para lulusan SD yang hendak melanjutkan ke SLTP. Untuk memecahkan masalah yang demikian, pemerintah memerlukan langkah-langkah yang inovatif, yaitu langkah yang dapat menyediakan kesempatan belajar seluas-luasnya untuk mereka dengan biaya yang rendah tanpa mengurangi mutu pendidikan. Nama saya Hasanah, NIM 49, akan melanjutkan penjelasan dari Evi mengenai difusi dan keputusan inovasi. Difusi merupakan proses komunikasi atau saling tukar informasi mengenai suatu bentuk inovasi antara warga masyarakat sebagai penerima inovasi dengan menggunakan saluran tertentu dan dalam waktu tertentu. Selanjutnya, ada dua bentuk sistem difusi, yaitu difusi sentralisasi dan difusi desentralisasi. Difusi sentralisasi merupakan difusi yang bersifat memusat, artinya segala bentuk keputusan tentang komunikasi inovasi ditentukan oleh orang-orang yang merumuskan bentuk inovasi. Sedangkan yang dimaksud difusi desentralisasi merupakan proses penyebaran seluruhnya, di mana ditentukan oleh pembawa dan perumus perubahan secara spontan. Yang dimaksud difusi desentralisasi merupakan proses penyebaran informasi inovasi yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian, faktor terjadinya difusi sehingga inovasi mudah diterima oleh masyarakat. Yang pertama yaitu faktor pembiayaan. Biasanya, semakin murah biaya yang dikeluarkan untuk suatu inovasi, maka akan semakin mudah diterima oleh kelompok masyarakat sasaran. Walaupun kualitas inovasi itu sendiri sangat ditentukan oleh mahalnya biaya yang dikeluarkan. Yang kedua yaitu risiko yang muncul sebagai akibat pelaksanaan inovasi. Inovasi akan mudah diterima manakala memiliki efek samping yang sangat kecil, baik yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan penerimanya. Yang ketiga yaitu kompleksitas. Inovasi akan mudah diterima oleh masyarakat sasaran manakala bersifat sederhana dan mudah dikomunikasikan. Semakin rumit bentuk inovasi itu, maka akan semakin sulit juga untuk diterima. Yang keempat yaitu kompabilitas, artinya mudah atau sulitnya suatu inovasi diterima oleh masyarakat sasaran ditentukan juga oleh kesesuaiannya dengan kebutuhan, tingkat pengetahuan, dan keyakinan masyarakat pemakai. Selanjutnya, keterlibatan. Bentuk inovasi yang dalam proses penyusunannya melibatkan kelompok masyarakat sasaran akan mudah diterima. Selanjutnya, tingkat keandalan. Suatu bentuk inovasi akan mudah diterima manakala diketahui tingkat keandalannya. Tanpa keandalan yang pasti, orang akan ragu untuk mengadopsinya. Selanjutnya, yang terakhir, kualitas penyuluh. Inovasi perlu disosialisasikan untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat sasaran. Dalam proses sosialisasi itu perlu dirancang sedemikian rupa sehingga mudah dipahami.
Selanjutnya, ciri-ciri inovasi. Roger mengemukakan ada 4 ciri penting yang mempengaruhi difusi inovasi, termasuk inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu esensi inovasi itu sendiri. Ada 3 hal yang berkaitan erat, yaitu teknologi, informasi, dan pertimbangan ketidakpastian, serta renovasi. Teknologi adalah suatu desain aksi kegiatan yang ditempuh guna mengurangi ketidakpastian dalam hubungan sebab akibat dari hasil yang ingin dicapai. Dengan demikian, adanya teknologi termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam difusi inovasi antara lain untuk menjawab persoalan dalam hal mengurangi ketidakpastian masa depan. Yang kedua yaitu saluran komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses di mana partisipan berbagi informasi untuk mencapai pengertian satu sama lain. Komunikasi linear atau sering disebut dengan komunikasi satu arah memiliki ciri adanya penyandian yang dilakukan pengirim pesan dan interpretasi oleh penerima, serta antisipasi kemungkinan adanya gangguan dalam proses komunikasi yang berlangsung. Yang ketiga yaitu waktu dan proses penerimaan. Berikut adalah tahapan dari model proses keputusan inovasi. Yang pertama yaitu tahapan pengetahuan. Tahapan ini berlangsung apabila individu atau kelompok membuka diri terhadap adanya suatu inovasi, serta ingin mengetahui bagaimana fungsi dan peran inovasi tersebut memberi kontribusi perbaikan di masa mendatang. Yang kedua yaitu tahap bujukan. Tahap ini berlangsung manakala individu atau kelompok mulai membentuk sikap menyenangi atau bahkan tidak menyenangi terhadap inovasi. Yang ketiga yaitu tahap pengambilan keputusan. Tahap di mana seseorang atau kelompok melakukan aktivitas yang mengarah kepada keputusan untuk menerima atau menolak inovasi tersebut. Yang keempat yaitu tahap implementasi. Tahap ini berlangsung ketika seseorang atau kelompok menerapkan atau menggunakan inovasi itu dalam kegiatan organisasinya. Yang kelima yaitu tahap konfirmasi. Tahap di mana seseorang atau kelompok mencari penguatan terhadap keputusan inovasi yang dilakukan sistemnya sosial. Yang terakhir, sistem sosial. Sistem sosial merupakan berbagai unit yang saling berhubungan satu sama lain dalam tatanan masyarakat dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, prosedur pengembangan kurikulum berbasis keterpaduan. Kurikulum terpadu yang berangkat dari bentuk rencana umum dan dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran unit atau unit teaching. Rencana umum yang dimaksudkan adalah organisasi kurikulum yang berpusat pada bidang masalah, ide, atau core, serta tema tertentu yang dapat digunakan untuk melaksanakan suatu pengajaran unit. Selanjutnya ada tujuan sumber unit. Tujuan sumber unit terdiri dari 2. Yang pertama adalah menyediakan sumber-sumber yang dapat digunakan dalam merencanakan sesuatu unit yang berisi saran-saran, petunjuk-petunjuk tentang kegiatan-kegiatan siswa, baik secara perorangan maupun secara kolektif. Yang kedua adalah memberikan bimbingan atau petunjuk dalam menentukan lingkup masalah atau syarat-syarat tentang tingkat tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya ada kriteria penyusunan rencana umum. Kriteria penyusunan rencana umum yang baik terdiri dari 3. Yang pertama, rencana umum bernilai atau dapat digunakan di dalam banyak situasi dan bersifat fleksibel, baik visi maupun prosedur-prosedur mengajar dan belajar. Yang kedua, rencana umum dikembangkan oleh kelompok guru dan bukan hanya oleh seorang guru saja. Yang ketiga, cara yang paling efektif adalah apabila rencana tersebut dilaksanakan oleh kelompok guru yang telah mempersiapkannya. Adapun organisasi dan isi rencana umum yaitu sebagai berikut. Filsafat dan tujuan sekolah seharusnya betul-betul dipahami oleh guru yang menyusun dan dirumuskan secara jelas. Tujuan rencana tersebut seharusnya memberikan sumbangan yang bermakna bagi pencapaian tujuan sekolah dan memberikan arah bagi pengembangan pembelajaran. Selanjutnya, hambatan-hambatan inovasi. Hambatan-hambatan yang sering muncul dalam inovasi kurikulum dan pembelajaran yaitu sebagai berikut. Adanya estimasi yang tidak tepat, konflik dan motivasi, inovasi yang tidak berkembang, masalah finansial, penolakan dari kelompok penemu, dan kurang adanya hubungan sosial. Yang terakhir,
ada berbagai jenis inovasi dalam kurikulum dan pembelajaran. Sebagai usaha mengefektifkan pencapaian tujuan pendidikan, pemerintah terus-menerus melakukan berbagai perbaikan dan pembaharuan pendidikan dan kurikulum. Adapun berbagai perbaikan atau inovasi yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya penyelenggaraan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang kedua, adanya penyelenggaraan sekolah lanjutan pertama terbuka atau SLPT, dan yang terakhir adanya pengajaran melalui modul. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai inovasi kurikulum dan pembelajaran. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.